Tempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan Konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Permisi Bu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mbak Rara ya, Bu. Baik, selamat juga. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk konseling hari ini ya. Bagaimana kabarnya Mbak Rara? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum melakukan konseling, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri ya Mbak. Baik Bu. Jadi, perkenalkan, nama Ibu Maneta sebagai konselor yang akan membantu pengasuhan Mbak Rara hari ini. Setelah saya baca formulir Mbak Rara kemarin, itu sepertinya Mbak Rara punya permasalahan dengan sahabatnya ya? Iya, betul. Kalau begitu, sebelum ke tahap selanjutnya, izinkan Ibu untuk menjelaskan asas-asas yang akan kita gunakan hari ini. Jadi, kita akan menggunakan dua asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang dimana konselor itu harus merahasiakan segenap data dan keterangan tentang konseling. Dan juga yang kedua, asas keterbukaan, dimana konselor itu harus terbuka atau tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi. Dan juga konseling itu diharapkan untuk jujur dalam menyampaikan sebuah masalah dan perasaannya. Bagaimana Mbak Rara? Paham? Sudah siap untuk konseling? Siap. Baik. Bisa dijelaskan bagaimana perasaan Mbak Rara hari ini? Saya merasa campur aduk Bu. Ada banyak yang ingin saya bicarakan. Baiklah. Saya di sini untuk mendengarkan apa yang ingin Mbak Rara bicarakan. Saya ingin membicarakan tentang persahabatan saya dengan Caca Bu. Rasanya ada yang tidak beres. Baiklah. Mari kita eksplorasi perasaanmu. Apa yang membuatmu merasa ada yang tidak beres? Caca dan saya sudah berteman sejak kecil Bu, tapi belakangan ini saya merasa dia menjauh. Sepertinya dia lebih memilih teman barunya dan mengabaikan saya.
tujuanmu kali ini? Aku hanya ingin kembali dekat seperti dulu dan mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran saya dan agar lebih legaku. Baik. Kalau begitu, mari kita gunakan teknik empty chair ya Mbak. Mbak Rara sudah tahu tentang teknik ini belum? Belum Bu. Belum. Izinkan saya untuk menjelaskan teknik ini secara singkat ya Mbak. Baik Bu. Nah, jadi teknik empty chair ini itu adalah teknik yang sangat efektif untuk membantu klien mengekspresikan perasaan dan pikiran yang terpendam. Nah, dalam teknik ini itu Mbak Rara akan diajak untuk membayangkan seseorang atau perasaan yang ingin Mbak Rara sampaikan kepada orang itu duduk di kursi kosong yang nanti akan saya sediakan di depan Mbak Rara ya. Nah, proses ini itu bukan hanya memberikan ruang untuk mengungkapkan emosi, tetapi juga membuka jalan untuk memperkuat ikatan persahabatan Mbak Rara dan juga Mbak Caca yang sudah terjalin lama. Begitu, apakah sudah paham? Paham Bu. Baik. Sudah siap untuk melakukan teknik ini? Siap Bu. Baik. Nanti saya akan sediakan satu kursi kosong yang akan menjadi lawan bicara Mbak Rara. Dan nanti Mbak Rara akan memainkan dua peran sebagai diri Mbak Rara sendiri dan juga sebagai Mbak Caca sahabat Mbak Rara ya. Sebelum itu izinkan saya untuk meminta Mbak Rara mengingat kembali kejadian yang telah lalu. Bagaimana Mbak Rara? Bisa kita mulai? Bisa Bu. Nah, sekarang sudah ada satu kursi kosong di depan Rara. Bayangkan Caca ada di sini dan apa yang ingin Rara sampaikan kepada Caca. Caca, saya merasa kamu menjauh. Saya merindukan saat-saat kita bersama. Kenapa kamu tidak menghubungi saya lagi? Apa ada hal lain yang ingin kamu sampaikan kepada Mbak Caca? Sampaikan. Saya merasa kesepian tanpa kamu. Kita selalu berbagi cerita, tawa, tapi sekarang semuanya terasa hampa. Saya merasa seperti saya tidak penting lagi bagi hidupmu. Ini sekali. Sekarang coba katakan pada Caca langsung, apa yang ingin kamu sampaikan selanjutnya? Caca, saya ingin kamu tahu bahwa persahabatan kita sangat berarti bagi saya. Saya merasa kehilangan ketika kamu lebih banyak menghabiskan waktumu dengan teman-teman barumu. Bagaimana perasaanmu setelah mengungkapkan hal itu? Rasanya lega sekali, tapi juga sangat menyakitkan. Saya takut jika dia tidak merasakan hal yang sama. Saya khawatir ketika saya mengungkapkan hal ini, dia merasa tertekan. Sekarang coba Mbak Rara pindah ke kursi kosong depan Mbak Rara dan berperan sebagai Caca. Apa yang ingin Caca sampaikan kepada Rara? Baiklah Rara, aku minta maaf. Aku tidak menyadari aku menjauhimu. Aku tidak menyadari bahwa pertemanan kita sudah sangat intim. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar perkataan Caca tadi? Saya merasa sedikit lebih baik. Mungkin dia tidak bermaksud untuk menjauhi saya. Saya hanya merasa diabaikan. Itu ide yang sangat bagus. Mengajaknya berbicara bisa membuat jelas situasi saat ini. Apa yang ingin kamu katakan kepadanya ketika bertemu? Saya ingin mengatakan bahwa saya merindukan perjalanan kita dan ingin tahu apa yang menjadi sebenarnya. Saya juga ingin mendengarkan dari dia tentang teman-temannya. Itu sangat penting. Setelah kamu berbicara dengan Caca, bagaimana perasaanmu bisa berubah? Saya berharap saya merasa lebih dekat lagi dengan Caca. Saya ingin kita bisa saling mendukung, tidak peduli seberapa banyak teman baru yang kita miliki. Itu adalah harapan yang indah. Persahabatan harus bisa saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Kita bisa bekerja di sini untuk mengembangkan komunikasi yang lebih baik. Terima kasih Ibu. Saya merasa lebih siap untuk berbicara dengan Caca. Saya akan mengatur waktu untuk bertemu dengannya. Bagus sekali. Ingat, komunikasi adalah kunci utama dalam setiap hubungan. Saya di sini jika kamu butuh dukungan lebih lanjut. Saya akan melakukannya. Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Saya ingin memperbaiki hubungan ini. Itu adalah sikap yang positif. Ingat, persahabatan yang kuat dibangun di atas komunikasi yang jujur dan saling pengertian.
Jika ada hal yang ingin dibicarakan di sesi berikutnya, jangan ragu untuk mengatakannya. Tentu Ibu, saya akan memikirkan semua ini dan siap untuk berbagi lagi. Terima kasih untuk bantuannya. Ya, sama-sama Mbak